Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program Java secara rinci dan program ini tuh dirancang buat menyelesaikan soal perhitungan honor lembur PT Murahati dengan menggunakan konsep array dan modular pada programming. Jadi di sini yang pertama dari kode dari line 1 sampai 3 ini itu eh, untuk mengimport kelas yang diperlukan di suatu scanner. Terus digunain tuh buat menerima input dari user. Nah, terus untuk array array sama list ini juga gunanya untuk ngebuat array dinamis. Terus listnya itu menggunakan listnya itu buat jumlah data pegawai pegawai itu bisa bertambah terus tanpa nentuin ukuran dari awalnya gitu. Jadi fleksibel. Untuk public class ini itu deklarasi kelas itu tuh adalah wadah utamanya dari program Java tuh. Jadi semua tuh ada di dalam kelas honor lembur ini. Itu honor lembur. Lalu ke private static final ini menggunakan integer karena kita menggunakan angka di jam batas normal. Di sini tuh kita masukin aja untuk dari soalnya yaitu deklarasi variabel dengan kata kuncinya itu final, berarti tuh nilainya tuh nggak akan berubah atau konstan gitu. Terus ini tuh kayak praktik terbaik tuh biar kode tuh mudah diubah gitu. Terus kalau honor lembur berubah tuh kita tuh cuman perlu ngubah nilainya tuh di sini gitu. Jadi bukan bukan di semua kodenya. Jadi, tapi di bagian private static final ini. Terus untuk di eh private static list yang integer dan jam lembar pegawai sama dengan new release ini tuh implementasi dari konsep array kayak diminta soal menggunakan list atau integer untuk menyimpan semua data jam lembur. Nah, pakainya private static jadi ngebuat tuh bisa diakses sama semua metode, nggak perlu pakai buat objek lagi. Terus untuk private static scanner ini tuh variabelnya dan untuk sistem ini tuh nunjukin bahwa sistem itu tuh berasal dari sistem di sini berawal dari sini gitu. Terus untuk ke metodenya di sini public void tambah jam lembur untuk menambahkan jam lembur. Itu tuh buat metode ini tuh bisa dipanggil dari metode main ini, metode main yang di bawah nanti. Dan void itu berarti itu metode itu cuman ngelakuin aksi terus nggak ngebalikin nilainya gitu untuk metode ini void. Terus untuk if ini if scanner has text in itu kayak ngebuat validasi buat masukin tuh pengguna itu benar-benar masukin angka bukan teks gitu. Ini tuh benar-benar masukin angka bukan teks untuk di if karena ini kan menggunakan integer ya bukan string. Jadi kita menggunakan angka gitu. Terus untuk in jamnya ini, untuk in jam tuh nginput kalau inputnya valid, terus angkanya tuh dibaca, terus disimpan ke variabel jam ini. Terus untuk if jam lebih kecil sama dengan 0, itu tuh kayak mastiin jam lemburnya tuh di input tuh masuk akal gitu dari 0, dari 0 hitungnya. Enggak negatif gitu. Terus untuk jam lembur pegawai jam itu kayak operasi array. Di sini tuh operasi array ini tuh make dari
inti dari metode ini tuh kayak functionnya tuh ini tuh digunain tuh buat nambahin elemen baru di dalam release itu ini. Nah, terus untuk scanner next ini, untuk scanner next itu kalau inputnya bukan angka, itu tuh harus ngebuang input yang salah gitu tersebut. Untuk yang salah tersebut tuh bakal eh, buat di loop berikutnya tuh biar bisa nerima input baru gitu. eh itu tuh bagian dari kode yang udah di program yang di atas. Terus untuk selanjutnya itu ada public static long, itu hitung total honor lembur. Metode ini tuh ngembaliin nilai yang tipenya tuh long. Tipe data long itu digunain tuh karena tuh total dari honor lembur itu bisa bisa besar banget, bisa miliaran. Terus untuk integer tuh bisa mungkin nggak cukup kalau pakai integer. Jadi kita pakai long ini. Terus untuk long total honor ini, untuk long total honor itu variabel ini tuh di apa ya, diinisialisasi untuk nampung hasil perhitungan honor dari semua pegawai gitu. Dihitungnya tuh dari nol juga biar hasilnya nggak negatif. Jadi diawalin dari angka nol. Untuk di for-nya, for-nya for-nya integer itu sama dengan nol. Ini itu sama dengan nol. Terus dan jam lembur pegawai itu dan ditambah satu setiap kali ada kenaikan, ada pertambahan nilai. Jadi ini tuh for loop ini tuh akan berjalan dari data pegawai pertama itu tuh dari nol sampai datanya terakhir gitu. Jadi memberikan jumlah elemen itu dari release tersebut. Terus untuk integer, integer ini untuk integer jam lembur sama dengan pegawai, jam jam lembur pegawai itu tuh digunain tuh buat ngambil nilai dari jam lembur dari elemen ke yang i itu, yang pertama itu di dalam di list gitu. Terus untuk yang jam kan if-nya itu sekarang tuh ngitung dari jam lembur itu lebih besar sama dengan batas jam normalnya. Itu tuh memeriksain apa apa jam lembur tuh kurang dari atau sama dengan dari 16 jam gitu. Dan untuk honor pegawai sebenarnya ingat long itu untuk data besar dan jam lembur dikali honor normal. Itu tuh kayak pastiin perkalian yang dilakukan di dalam format long itu agar hasilnya tuh lebih akurat gitu dan nggak meluap. Terus untuk else ini kondisi blok yang dieksekusi itu buat dari jam lembur lebih dari 16 jam gitu. Ini lanjut untuk total honor lembur di pegawai itu tuh honor yang baru dihitung tuh ditambahkan eh, ditambah apa ya, ditambah total honor lembur gitu ke variabel total honor lembur. Untuk return ini ngembaliin hasil akhir dari perhitungan total honor ke metode yang manggilnya. Itu tuh metode main nanti ini. Dan untuk metode main ini sekarang ini public static void main biasa string arch itu tuh titik masuk di programnya buat kalau tanda buat Java itu dimulai. Untuk untuk do while kita pakai program do while itu agar tuh menu-menu yang ini
sorry, itu agar menu menu yang ditampilin berulang tuh sampai ke user sampai milih ada tiga opsi itu. Terus untuk di sini switchnya switchnya ada pilihan. Di pilihan ini tuh kayak kontrol dari alur program buat kayak pernyataan switch digunain tuh buat ngejalanin metode yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Kayak satu manggil panggil wait, memanggil tambah jam lembur atau memanggil hitung total honor jam lembur. Terus untuk untuk scanner clause-nya ini untuk program kayak nandain kalau program itu selesai, nutup scannernya itu ini juga penting sebagai penutup scanner kalau nggak bisa error. Oke, itu ya. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan, akan menampilkan dari hasil output dari program yang sudah saya buat tadi, yaitu menghitung kerja lembur atau honor dari PT Murah Hati. Sini saya run. Nah, untuk di sini di menunya ini ada tiga menu, yaitu ada tambah jam lembur pegawai, dan yang kedua hitung total honor lembur, yang ketiga itu opsi ketiga itu untuk mengakhiri program tersebut. Kita di sini pilih opsi pertama. Nah, di opsi pertama ini di input jam lembur pegawai, masukin jumlah jam lembur pegawai tersebut, misal 10 jam. Nah, untuk 10 jam ini berhasil ditambahkan nih. Lalu kita masuk ke opsi kedua, yaitu hitung total honor jam lembur. Nah, di sini untuk total keseluruhan jam lemburnya itu hasil eh, mendapatkan tip pegawainya itu yaitu 100.000. Dan di sini tuh langsung ke pilih opsi 3 untuk menyelesaikan program. Nah, seperti itu. Terima kasih. Tentang PT Murah Hati yang memberi komisi pada sales berdasarkan ketentuan yang sudah ada di soal. Jadi untuk yang pertama yaitu untuk dari line 1 sampai line 3 itu untuk manggil bantu ke Java kayak eh, menyiapkan 3 alat. Nah, jadi itu tuh untuk yang array itu di sini tuh untuk array list buat nampung daftar omset semua sales yang jumlahnya tuh bisa nambah nambah kapan aja gitu. Terus untuk tipe listnya itu eh, umumnya itu dari array list. Lalu untuk scanner, ya, scanner ini, ya scanner itu untuk alat buat ngebaca, ngebaca, ngebaca apapun yang ada di ketik gitu, yang di prompt, yang ada di program gitu. Untuk public class ini itu tuh nama program atau kayak framework gitu, framework utama. Jadi semuanya tuh komponennya tuh ada di dalam sini, di dalam kelas ini. Terus untuk private static final long, long di batas omset normal. Nyet, itu tuh simpan batas komisinya tuh 10% yang di sini dan kita tuh pakai final buat nilainya tuh nilainya tuh nggak bisa diganti sama kode lain gitu kayak 500 ribu liter itu kayak berarti ini tuh adalah angka yang pakai longnya itu angka yang tipenya tuh besar gitu yang kan kalau pakai integer tuh nggak bakalan bisa nampung angka yang bakal keluar di output nanti. Terus untuk private private static normal yang wait, double ini itu tuh rate normalnya. Jadi kayak nilai 10% tuh kita tulis kayak sebagai 0,10 yang tipenya tuh double karena ada komanya. Tip double di sini karena ada komanya.
Di sini long itu karena angka nilainya yang dikeluarkan itu banyak. Kalau double berarti itu angkanya itu ada memiliki koma gitu. Untuk private static list ini, untuk private static list ini itu tuh kayak buat wadah array dinamis yang tempatnya tuh buat nyimpen semua data omset dari penjualan dari setiap sales gitu. Terus untuk private static scanner ini itu tuh buat menerima kayak ini tuh variabelnya scanner terus buat input ke program yang selanjutnya gitu. Terus untuk public void ini tuh kayak buat buat bagian dari eh, program yang khususnya tuh kayak tugasnya tuh nerima data omset kata ya. Terus void ini mana sih? Void ini void ini tuh kayak dia tuh nggak menghasilkan jawaban, cuman nyimpen data doang. Terus untuk bagian if scanner has next long itu buat ngecek kualitas data kayak sebelum nyimpen data atau cek kayak ngecek data gitu. Kayak user tuh bener-bener angka apa bukan gitu. Di sini tuh kayak nyimpen angka itu di long itu angka-angka besar gitu. Terus untuk long offset di long offset ini, long offset itu kayak mastiin omsetnya tuh bisa dimasukkan apa enggak gitu. Terus hasilnya tuh negatif apa enggak gitu. Oh, long offset yang ini tuh long offset ini itu kayak dihitungnya tuh dari nol, dihitung dari nol angkanya tuh biar enggak negatif. Terus lanjut ada di omset penjualan. Di omset penjualannya itu pakai add omset yaitu kalau omsetnya tuh valid masukinnya tuh variable add gitu. Terus omsetnya itu masuk ke dalam wadah di omset penjualan. Lalu ada ada scanner next. Untuk scanner next ini kayak apa ya? Kalau user tuh salah ketik misal 500.000 gitu. Nah, di kode ini tuh bakal ngebersihin kesalahan itu. Jadi biar input yang berikutnya tuh nggak bakal keganggu gitu untuk scanner next ini. Itu contohnya. Untuk scanner next line, untuk next line ini itu buat untuk mastiin input itu bersih sempurna. Jadi angkanya itu diterima gitu sama yang dari perhitungan yang di atas ini tadi. Lanjut untuk bagian fungsi. Wait, di sini untuk public static double-nya itu hitung hitung total komisi. Untuk hitung total komisi itu tuh bagian dari mesin kayak perhitungan yang jalanin kalkulasinya gitu buat ngembaliin ke return return awalnya gitu hasil total dari komisi yang dari double tadi buat angka yang berkoma ini karena ini 0,0 ya dari nol karena emang biar angkanya tuh nggak negatif. Terus untuk bagian for ini tuh pakai integer for integer karena itu hasilnya bakal outputnya angka dan ambil satu data dari omset dari awal sampai akhir dari wadah datanya itu. Jadi setiap data omset itu bakal dihitung dari di dalam di loop ini gitu. Terus untuk long omset ini di line ke 42 itu buat ngambil omset itu dari sel ke satu untuk sales yang ini untuk di apa ya? Diproses atau kayak diolah gitu. Terus untuk di if ini di if ini untuk bagian if omset itu lebih kecil sama dengan batas omset normal. Jadi eh, apakah kayak omset yang sales ini tuh kurang dari atau sama dengan 500.000 gitu dari ini.
500.000 dari ini gitu. Terus untuk komisi sales sama dengan omset dikali rata normal itu kayak ngitungin kalau iya komisi sama dengan omset tuh dikali 10% atau 0,10 gitu. Terus terus untuk else ini kayak kalau omsetnya lebih dari 500.000 gitu, maka masuknya ke bagian di else ini. Tuh. Terus untuk double komisi normal sama dengan batas omset normal dikali rate normal itu kayak komisi untuk 500.000 pertama itu dihitungnya tuh dihitung 500.000 pertama itu dihitungnya di pertama itu dihitungnya 10% gitu. Untuk yang long sisa omset dikurangi batas omset normal itu kayak cari berapa sisa omset yang lebih dari batas 500.000 gitu. Ini untuk yang melebihi batas 500.000. Dan untuk double ini, yang double ini komisi ekstra sama dengan sisa omset dikali rate ekstra itu kayak buat komisi totalnya tuh jumlahinnya tuh bagian satu dan bagian 2 gitu. Terus untuk komisi sales ini sama dengan komisi normal ditambah komisi ekstra itu kayak komisi sales ini buat ditambahin ke total komisi keseluruhan dari komisi tersebut yang bakal dibayarin dari perusahaan tersebut gitu. Terus untuk ke bagian return ini di return ini itu ditambah total komisi gitu. Itu tuh kayak semua yang udah dihitung ke return ke angka total yang komisi itu bakalan ke menu utama lagi gitu. Langsung ke function utama yang main yang ini public static void biasa ini buat ke program yang dijalankan. Terus untuk ini itu mulai untuk apa sih yang dimulai jalannya itu programnya itu dimulai. Terus untuk do ini tuh untuk masukin itu ya kalimat. Terus untuk do itu menggunakan do while karena itu masih menu yang bakal muncul tuh terus-terusan gitu ngelup terus sampai sampai kayak pilih opsi untuk sampai ketiga gitu untuk sampai keluar ini. Terus untuk di if scanner has next ini kayak ngecek mastiin lagi gitu kayak pilihan menu tuh yang diketik itu angka apa bukan gitu. Karena di sini tipenya integer gitu. Harus angka. Untuk di switch ini, di pilihan ini, di switch ini, di pilihan itu buat ngatur aksi yang bakal dijalanin berdasarkan dari apa ya? Dari pilihan ini, dari pilihan ketiga ini. Terus untuk case satunya ini tambah omset penjualan. Nah, ini tuh kayak ngejalanin function satu yaitu ditambahin data gitu. Terus untuk case 2-nya ini, untuk case 2 ini tuh kan case 2 ya double total hitung 9 total komisi. Nah, itu tuh kalau pilih dua pilih kedua gitu opsi kedua maka tuh ngejalanin tuh ke fungsi kedua gitu buat hitung komisi gitu. Jadi terus nampilin hasilnya untuk nampilin hasilnya. Nah, terus untuk udah sampai sini ini sisanya itu case 3 buat penyelesaian dari program. Terus untuk di scanner close ini itu kayak matiin kayak penanda untuk penyelesaian dari program tersebut gitu. Oke, seperti itu. Terus sekarang kita ke bagian output ya. Tadi dari program yang sudah
dijalankan, dibuat sound outputnya untuk hitung program komisi sales PT Murahati. Di sini kita pilih opsi satu dulu. Nah, di sini kayak input omset penjualan salesnya itu masukin buat di opsi satu itu masukin total omset penjualan, misal 10 200.000. Nah, lalu pilih opsi yang kedua. Nah, untuk total komisi keseluruhannya itu ada di 20.000. Nah, untuk dari omset yang 200.000 itu, lalu kita ke program terakhir itu keluar. Di sini kalau ada output seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.